Oke, hari ini hari terakhir sebelum hari raya maksudnya ya. Kita jangan lupa mengisi absensi, kemudian ada satu materi yang akan saya sampaikan, kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan juga tentang kegiatan kita nanti setelah hari raya dan teknisnya. Saya minta untuk di ini dulu ya, on cam dulu ya. Soalnya saya nggak enak nih ngomong kayak nggak dilihat orang gitu ya, kita nggak komunikasi. Coba di on cam dulu. Semua on cam dulu, baru saya lanjutkan bicaranya. Ini baru beberapa yang on cam, yang lain baru ada namanya aja. Silakan saya tunggu on cam dulu deh. On cam dulu, biar komunikasinya enak. Nggak enak saya kalau layarnya ditutup kayak ngomong sendirian gitu. Walaupun mungkin Anda di sana mendengar ya, tapi saya tidak melihat wajah Anda, jadi seperti ngomong sendiri jadinya. Ya. Semua on cam silakan, saya tunggu yang belum. Salma Diva, Fitra, tolong dibuka dulu kameranya. Yang belum dibuka kameranya dibuka dulu, di on dulu. Saya tunggu. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan bahas tahapan-tahapan, sebenarnya udah saya suruh baca ya di dalam literatur maupun bahannya di dalam Hafiklas. Tetapi kadang-kadang saya sering menjumpai beberapa mahasiswa, hampir semua malah, kalau seminar atau menulis skripsi itu enggak paham tahapan-tahapan pembuatan kontrak ya. Jadi belum paham. Umpamanya kalau akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan, nah itu nanti Anda mulainya dari syarat, prosedur, negosiasi. Nah, padahal kalau pelaksanaan itu adalah tahap terakhir ya, tahap pasca kontrak. Nah, hari ini saya akan mengulas itu, MOU sudah, kemudian saya akan mengulas itu, kemudian nanti materi terakhir itu adalah teknik bagaimana kita membuat kontrak. Nah, biasanya itu saya melakukan pelatihan, saya memberikan materi sambil Anda mencoba untuk membuat. Ya. Tetapi untuk semester ini, karena juga ada kebijakan harus ada bukan harus ya, tapi diharapkan untuk mata kuliah yang bersifat praktek seperti perancangan kontrak ini itu harus diimbangi atau harus ada diisi oleh praktisi. Ya, harus diisi oleh praktisi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan nanti setelah hari raya itu kita akan diisi oleh praktisi. Anda akan diajarkan, akan dilatih bagaimana membuat kontrak yang benar. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan setelah hari raya itu untuk mata kuliah perancangan kontrak dan semua mata kuliah lain yang mahasiswanya 2016 sampai 2019 itu kita sudah akan offline. Ya, kita sudah akan offline dan nanti kita akan ketemu di materi pelatihan pembuatan kontrak yang akan diisi oleh praktisi, dalam hal ini notaris. Ya. Nah, karena itu nanti kelas kita dengan kelas Bu Dewi itu akan bergabung. Ya, saya akan mendampingi, Bu Dewi akan mendampingi, pemberi materinya praktisi, yaitu notaris yang akan memberikan bagaimana teknik membuat kontrak yang baik dan benar, seperti itu. Ya, meskipun kelasnya gabung, tetapi nanti pengawasan tetap
yang kelas saya ada pada saya, yang kelas Bu Dewi ada pada Bu Dewi. Hanya saja pemberi materinya yang kita ambil dari praktisi. Nah, soal teknis kelasnya nanti bagaimana, nanti kita akan bahas lagi setelah hari raya ya. Apakah teknisnya kita akan pakai kelas besar ataukah kita bersifat hybrid. Jadi kelas kita mendengarkan online, kelas sana pakai offline, nanti bergantian kelas kita offline, kelas Bu Dewi yang online seperti itu. Nah, itu nanti baru akan kita bahas setelah hari raya ya. Jadi kepastiannya. Cuma emang ini kita sudah ada kebijakan pimpinan bahwa untuk salah satu mata kuliah yang harus offline setelah hari raya itu adalah perancangan kontrak ya. Pokoknya yang mahasiswanya pesertanya itu 2016 sampai 2019 itu semua kita akan offline. Walaupun memang hanya tersisa beberapa kali saja sebenarnya ya, kita sebelum itu kita sudah akan semester ya, ujian akhir semester UAS. Tentunya ya nanggung, cuman karena kebijakan memang sudah harus seperti itu ya kita harus laksanakan. Jadi untuk yang nanti masih di luar kota, tidak ada di Bandar Lampung, itu bagi Anda yang NPM-nya itu sudah diumumkan juga, NPM segitu itu kita harus offline ya. Jadi siap-siap untuk informasi-informasi yang perlu Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan perkuliahan kita. Nah, nanti infonya kita akan sampaikan setelah hari raya, tapi Anda harus sudah siap-siap ya, balik ke Bandar Lampung bagi yang tidak ada di Bandar Lampung. Jadi persiapan untuk balik ke Bandar Lampung itu kan perlu persiapan kendaraan, angkutan, apalagi kalau yang jauh kan kalau mau naik pesawat ya harus disiapkan, naik kereta harus disiapkan. Nah, itu harus disiap-siap. Untuk mata kuliah lain juga seperti itu ya. Jadi yang kalau Anda ini perancangan kontrak itu kan NPM-nya sudah NPM di atas ya, NPM tua. Jadi itu harus offline. Yang tidak itu yang 2020 sampai 2021 ya. Nah, itu ya, itu info pertama yang Ibu perlu sampaikan. Makanya Ibu perlu ketemu dulu nih di Zoom supaya informasinya tidak simpang siur ya. Informasinya seperti itu, kegiatannya seperti itu, teknik apakah nanti akan dibagi kelas secara hybrid atau akan semua mengambil kelas besar, kita akan cari ruangan ada atau tidak, itu nanti akan kita bahas. Yang penting Anda siap-siap saja dulu ya. Nah, hari ini sebelum sampai kepada bagaimana teknik pembuatan kontrak, Ibu akan dulu menjelaskan tentang tahapan-tahapan kontrak, karena ini harus dipahami. Jangan sampai nanti kalau ada yang berminat menulis terkait tentang perjanjian, Anda jangan sampai nggak tahu, ya, jangan sampai tidak tahu. Karena materi perancangan kontraknya sudah diambil, nanti Anda masih juga belum paham, ya. Karena Anda membacanya itu yang kurang itu membaca ya. Mau dikasih kuliah sampai lengkap pun kalau membacanya tidak dibaca ya repot gitu ya. Nah, ini yang masih materi yang masih tertinggal ya, yang materi yang masih tertinggal padahal ini harus ada pahami. Jadi kita akan bicara soal tahapan perancangan kontrak. Jadi pada saat kita berbicara soal kontrak, itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Ya, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini nanti kenapa Anda harus paham? Karena ini nanti terkait dengan kalau Anda menulis skripsinya itu terkait dengan perjanjian atau kontrak. Anda berada di tahap yang mana? Nah, itu yang harus Anda tahu. Ya. Ini ada nanti kita bicara soal pra, artinya sebelum kita membuat kontrak, kemudian pada tahap membuat isi kontraknya. Nah, ini yang nanti akan kita dapat dari praktisi setelah hari raya. Kemudian nanti ada tahap pos perancangan kontrak. Setelah kontrak dibuat mau diapain? Gitu ya. Kan sering-sering Anda nulis judul pelaksanaan perjanjian apa. Nah,
Anda bicara pelaksanaan harusnya ada tapi kadang isi skripsinya itu nanti ada di tahap yang pertama gitu, yaitu tentang syarat dan prosedur. Nah, itu kan menjadi tidak benar gitu ya, alias salah. Nah, inilah harus dipahaminya di situ ya. Nah, ini tahap prakontraktual. Setiap kita akan melakukan atau membuat satu kontrak, itu pasti dimulai dengan yang satu menawarkan, yang satu melakukan penerimaan. Ya, yang satu penjual, yang satu pembeli misalnya, yang penjual melakukan penawaran, ini barang dengan harga sekian, jenisnya seperti ini, lalu pembelinya apakah dia bisa menerima atau tidak. Di situ nanti akan terjadi negosiasi, ya, akan terjadi negosiasi antar para pihak. Ya, kontrak apapun itu, ya, kontrak apapun itu. Apakah kontrak jual beli, ataukah kontrak sewa menyewa, atau kontrak kerjasama, atau apapun namanya, baik itu kontrak bernama, nominat, maupun kontrak tidak bernama. Pasti akan didahului dengan tahap yang namanya prakontrak, ya, prakontraktual. Jadi masing-masing pihak pasti akan bergaining dulu, akan bernegosiasi dulu tentang objek. Ya, tentang objek kontrak. Nah, di sini nanti akan terjadi negosiasi nih antara subjek yang satu dengan subjek lainnya. Sampai ketemu titik temu yang namanya kesepakatan. Ada 1320 ada kesepakatan ya. Nah, apa yang disepakati? Ya objek itu tadi yang menjadi objek. Misalnya jual beli, objeknya apa? Objek jual beli ialah barang dan harga. Ingat waktu perikatan. Objek sewa menyewa itu apa? Ya barang yang disewakan dengan nilai sewanya. Kalau sudah sepakat tentang objeknya, maka nanti yang disepakati lebih lanjut ialah tentang hak dan kewajiban. Ya, tentang hak dan kewajiban. Maka ada di pasal 1320 kan ada syarat tentang kesepakatan. Di mana syarat itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada duang, tidak boleh ada penipuan. Ya. Ingat, kemarin materinya juga udah hal-hal yang membatalkan kesepakatan. Ya, yang membuat kesepakatan itu menjadi cacat, itu ada beberapa hal. Nah, oleh karena itu, pada tahap prakontraktual, itu yang akan dicapai ialah kesepakatan antara pihak yang akan membuat kontrak. Kesepakatan tentang apa? Tentang objek. Makanya sering disebut perjanjian itu ada syaratnya ini. Syarat apa? Syarat objeknya seperti ini, syarat subjeknya seperti ini. Ya, itu disepakati, dinegosiasikan. Kalau harga belum cocok, ya kalau itu jual beli misalnya, ya pembelinya harus melakukan menawar ya, melakukan bergaining bahwa harga itu jangan segitu, gitu. Begitu juga nanti penjualnya. Kalau sudah cocok tentang objeknya, oke, barangnya ini harganya sekian. Sekarang tentang kesepakatan tentang kewajiban dan haknya. Ya, kapan barang akan diserahkan? Kapan kewajiban membayar itu harus direalisasi misalnya. Nah, itu mulai kita masuk kepada negosiasi tentang si objek ini tadi, yang akan memunculkan nanti hak dan kewajiban para pihak. Jadi nanti kewajibanmu ini ya, kewajiban saya ini. Kalau kontraknya kontrak yang bersifat rumit lah ya, kontrak yang tidak sederhana, maka masing-masing pihak biasanya membuat konsep sendiri. Baru nanti dipertemukan antara konsep si A dengan konsep si B yang sudah sama dibuat persamaannya, yang berbeda disepakati lagi. Ya, itu untuk kontrak-kontrak besar biasanya. Jadi masing-masing pihak maunya seperti apa, itu nanti masing-masing membuat konsep untuk dinegosiasikan.
Aku maunya syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang lain, aku maunya syaratnya ini. Nah, nanti baru dipadukan. Nah, tahap memadukan ini, tahap negosiasi inilah yang kita sebut dengan tahap prakontraktual. Termasuk prosedur. Kalau sudah ini barang, ini harga, lalu gimana caranya? Itu kan kalau bicara bagaimana cara, itu kan prosedur namanya. Gimana cara aku bayarnya? Harus tunai? Boleh transfer? Boleh bertahap? Atau bagaimana? Tergantung kesepakatannya. Lalu bagaimana cara saya mengantarkan barang? Prosedurnya gimana? Apakah pembelinya ambil ke gudang saya atau saya antar? Nah, itu namanya prosedur. Nah, oleh karena itu, menyangkut syarat prosedur, kalau Anda bicara nanti di skripsi, menyangkut syarat prosedur itu ada di tataran yang pertama. Ya, ada di tataran prakontraktual. Jadi kalau Anda bicara soal pelaksanaan, jangan bicara soal syarat prosedur. Kalau pelaksanaan ya kontraknya wis ada, udah ada gitu ya. Kalau bicara syarat dan prosedur ya Anda bicara soal prakontrak. Ya, nah ini lihat, ini gambarnya ada 2 orang bersepakat lagi melakukan perundingan-perundingan, ya negosiasi-negosiasi sehingga nanti ditemukan, disepakati objeknya apa, kemudian hak dan kewajibannya bagaimana masing-masing pihak. Ini ada di tahap yang pertama. Nah, kalau sudah masing-masing setuju, maka biasanya ditandai, kalau dia tertulis, ditandai dengan penandatanganan kontrak. Nanti kalau kontraknya sudah jadi, buat tertulisnya. Tapi sebelumnya kalau orangnya berjumpa, biasanya ditandai dengan bersalaman, tanda persetujuan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terlibat sebagai pihak di dalam kontrak. Ya. Ini ya. Jadi nanti kalau Anda nulis skripsi, kalau mau bicara syarat dan prosedur, ya syarat dan prosedur. Berarti kita apa syarat dan prosedur, bagaimana syaratnya, bagaimana prosedurnya melakukan perjanjian kerjasama pemasangan apa misalnya. Nah, berarti Anda bicaranya pada taraf kontraktual. Apa nggak boleh borong, Bu? Tahap 1 sampai tahap 3 buat skripsi boleh kalau Anda sanggup. Cuman Anda harus paham. Ya, kalau mau bicara soal semuanya itu berarti Anda bicara mulai bertanya syarat dan prosedurnya bagaimana, sampai kepada bagaimana isi kontrak, sampai kepada bagaimana pelaksanaan. Ya bisa saja gitu ya. Tapi ya itu tadi muatannya harus memuat semuanya. Nah, ini sering-sering juga pembimbingnya juga tidak mengarahkan gitu ya, bicara soal pelaksanaan lah kok bicaranya syarat dan prosedur gitu. Kalau bicara syarat dan prosedur ya judulnya prosedur lah gitu ya. Prosedur, perjanjian apa. Nah, kalau bicara pelaksanaan, judulnya pelaksanaan ya pelaksanaan. Dia ada di tahap yang ketiga gitu. Nah, ini kalau dia seminarnya dipahami lagi, masing-masing pembahas dan pembimbing mengoreksi lagi, tidak akan terjadi kesalahan itu gitu ya. Oke, ini tahap yang awal ya. Jadi tahap prakontrak itu ditandai dengan adanya identitas para pihak. Siapa sih yang akan melakukan, yang akan bertindak sebagai pihak ya. Kalau dia dalam bentuk tertulis, maka yang dikatakan sebagai pihak itu kalau dia membubuhkan tanda tangannya di dalam kontrak, itu pihak. Ya, jadi gampang kalau kontraknya tertulis, siapa sih ini pihaknya? Siapa yang tanda tangan situ siapa? Gitu. Ya, sebagai apa? Biasanya disebut pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, dan seterusnya. Ada berapa subjek yang terlibat di sana.
Ya. Jadi tahap prakontrak itu terdiri dari satu identitas para pihak. Ini harus jelas betul ya. Menentukan tentang identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. Siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana. Kalau perlu pakai kalau yang Islam biasanya pakai BIN supaya tidak tertukar. Kalau dia Kartini bin Sastro tidak tertukar dengan Kartini bin Bejo misalnya. Nah, itu ya, karena ini nanti akan kalau dia udah ada masalah akan digugat, di situ pentingnya. Maka menentukan identitas para pihak itu pun harus berhati-hati, cermat, nggak boleh salah. Namanya Kinkin jangan jadi Kinkin. Ya, nanti kalau Kinkin ada lagi nama Kinkin yang lain. Bukan saya dong. Kalau saya ada G-nya di tengah, Kinkin, Binti, Haji Imam Sobirin. Oh, kemungkinan ada Kinkin yang lain. Kinkin, Binti, Rahmat, misalnya. Nah, kalau mau gugat nanti, karena pada pelaksanaan perjanjian, itu nanti belum tentu itu akan mulus seperti harapan para pihak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, biasanya dalam tahap prakontrak, penulisan nama para pihak itu harus benar. Harus benar. Jadi jangan Wahyuning dia jadi Wahyuning C. Nah, kalau nanti sudah terjadi sengketa, digugat Wahyuning C, bukan gue. Sana cari yang namanya Wahyuning C mana. Saya Wahyuning dia. Kan gitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Harus jelas ya, identitas harus jelas karena akan menentukan kewenangan hukum yang dimiliki para pihak. Satu, nama nggak boleh salah. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Nah, kalau tempat tanggal lahir itu untuk apa? Harus jelas, harus lengkap, harus benar. Untuk apa itu? Tempat tanggal lahir. Itu harus benar, nggak boleh salah. Tahun 59 kayak saya ya harus tahun 59, jangan korupsi jadi tahun 62 misalnya. Itu untuk apa kira-kira? Yuk, kasih respon. Kira-kira untuk apa? Halo? Halo? Kasih respon. Kalau identitas pihak terkait dengan nama, tadi nggak boleh salah, takut dia keliru. Ya, nama itu harus sesuai dengan KTP. Kalau tanggal lahir, untuk apa kira-kira? Kok itu harus benar, nggak boleh asal-asal gitu? Secara untuk hukum kenapa? Syarat kecakapannya, Bu, karena kan harus di usia 21 tahun, Bu. Nah, ini siapa yang jawab? Sebutin Raswanto. nama. Hah? Raswanto. NPM-mu disebutkan. Nama saya Raswanto 1201161 karena untuk menentukan umur sebagai syarat kecakapan, bukan harus 21 tahun, Bu. Nah, itu ya. Jadi kita akan melihat kan di pasal 1320 ada syarat kecakapan. Ya, kecakapan itu bisa dilihat, bisa dicek pada identitas. Apakah ini masih di bawah umur apa sudah termasuk cakap? Itu maka nggak boleh salah. Ya, tanggal lahir ya benar itu jawabannya. Nah, itu maka tanggal lahir itu tidak boleh salah. Dan nanti ada alamat. Ya, alamat juga nggak boleh salah. Kalau alamat, ingat di hukum perdata kita udah pernah belajar, ada alamat yuridis, ada alamat senyatanya. Untuk pembuatan kontrak, itu ditulis alamat yuridis. Alamat yuridis ialah apa? Alamat yuridis. Yuk. Wah, nggak usah lemes-lemes lah. Kalau puasa merengut semua lemes gimana sih? Aku juga puasa, tapi ya nggak harus berlemes-lemes ria lah.
Apa? Ayo. Untuk apa itu tadi? Ya, siapa yang bisa jawab? Penulisan alamat pun tak boleh salah. Ya, untuk pembuatan kontrak itu biasanya kita gunakan alamat yuridis. Alamat yuridis itu apa? Alamat yang saya nggak tahu sih, udah ngambil hukum kontrak loh. Ya, alamat apa? Alamat yuridis itu alamat apa? Miftra, Alfitra, M Fitra. Apa itu alamat yuridis? Bu izin menjawab, Bu. Nah dulu si Fitra dulu nih, bisa nggak Fitra? Maaf Bu, saya belum tahu Bu. Kau. Ada lagi. Senia. Apa jawabannya? Belum tahu, Bu. Hai kamu. Udah ngambil hukum kontrak, nggak tahu. Hukum perdatanya dapat berapa kamu, Senia? Siapa pengajarnya? Perdatamu dapat berapa, Senia? Lupa, Bu. Nilai aja kamu lupa, nggak lagi yang lain. Kok saya sampai sekarang nilai saya masih ingat gitu. Ini aku dapat segini, ini aku dapat segini gitu. Ya, tadi siapa yang bisa jawab? Saya Bu Muhammad Badri Karis, Bu. Sebutin nomor NPM-nya. Ini akan mengurangi nilai ya, yang ditanya nggak tahu tuh. Sama yang Muhammad Badri Karis NPM 220 120 11167. Apa jawabnya? Tadi yang apa? Yang manfaat fungsi yuridis alamat itu untuk memberikan kepastian hukum, Bu, menurut saya. Ibu tanyanya bukan itu. Ibu tanyanya apa yang dimaksud dengan alamat yuridis? Izin menjawab, Bu. Nama saya Raswanto, NPM 20120111161. Menurut saya alamat yuridis itu alamat seperti alamat email gitu, Bu. Jadi gunanya untuk memastikan apabila ada perselisihan nantinya dalam suatu kontrak itu biar bisa dihubungi gitu, Bu. Alamat yuridis kita itu apa sih? Dibuktikan di mana sih kalau alamat yuridis itu? Kamu punya KTP enggak? Ayo, udah pada punya KTP belum? Punya, Bu, punya. Itu di hukum perdata kan udah dipelajari. Lu apa yang didapat? Udah semester begini alamat yuridis aja nggak tahu. Itu di hukum perdata itu. Kalau gue yang ngajarin udah gue ajarin itu. Kalau guru kelasnya aku. Alamat yuridis itu alamat yang dibuktikan dengan KTP. Di mana alamatmu? Orang Bandung, KTP-nya di Bandung. Di situ Bandung mana? Bandar Lampung mana? Kebetulan kamu KTP-nya Bandung tapi kuliah Bandar Lampung. Berarti kamu di Bandar Lampung itu posisinya ialah alamat senyatanya. Senyata-nyatanya kamu banyak beraktivitas di Bandar Lampung. Nah, biasanya kalau pembuatan kontrak yang dipakai itu ialah alamat yuridis. Alamat email itu mah alamat tambahan itu mah. Ya, alamat yuridis itu alamat yang ada dalam KTP. Domisili yuridis namanya. Ya, domisili yuridis. Ya, domisili senyatanya. Anak Tangerang tapi senyatanya banyak di Bandar Lampung. Kalau nanti digugat orang, dicari ke Tangerang nggak ada, lu dicari di Bandar Lampung. Gugatannya cari ke alamat senyatanya kamu ada di mana. Tuh. Ya. Ini ya, jadi aduh saya kadang-kadang
rada gemes kalau yang begitu-begitu nggak tahu gitu loh. Ampun amat ya mau jadi sarjana hukum domisili aja nggak tahu. Terus kalau PT apa itu pakai domisili apa bagaimana, nah itu harus tahu, itu di Perdata itu udah lewat itu ya, materinya udah lewat, masa diulang-ulang terus, materi sudah ada di hukum perdata. Nah ini contoh menulis sub bagian dari pencantuman identitas para pihak. Ada yang buatnya lajur ke bawah, ada yang buatnya menyamping seperti ini. Ini datanya harus benar. Ya, PT ABC, NPWP nomor berapa? Nah, itu kita aja subjek hukum pribadi kayak gini ada NPWP apalagi PT. Nah, apa bedanya PT nanti dengan manusia biasa lah, ada gitu-gitu. Harus tahu itu, udah muta amat ini kalau udah ngambil hukum perancangan kontrak itu. Ya, gimana perbedaan subjek ke kapan dia berlaku sebagai subjek hukum kalau badan hukum, apakah kalau yang bukan badan hukum bisa bertindak sebagai subjek hukum, kapan dan bagaimana dengan manusia. Nah yang gitu-gitu itu terkait ini nanti ketika Anda membuat kontrak, jangan sampai nggak tahu nanti lo ditanya praktisi. Alah nulisin subjek alamat apa ditanya dicek sama praktisi, alah dosennya goblok ini. Bukan dosennya yang goblok, mahasiswanya nggak pernah baca. Nah, malu banget tuh kalau sampai praktisi nanya. Masih bagus yang nanya masih dosennya. Praktisi nanya, Mbak ini bagaimana kalau menentukan ini? Nggak tahu, saya belum tahu. Aduh, enak bener jawab saya belum tahu. Ya. Nah, ini yang saya kadang-kadang jadi agak gemes gitu. Hal-hal yang sepele ternyata di cross check nggak tahu gitu ya. Ini cara kalau di dalam hukum kontrak ini kita udah tinggal nempelin aja, udah nggak bahas lagi tuh subjek hukum itu apa, nulis alamat itu yang benar itu yang mana, mau nulis alamat domisili yuridis atau senyatanya, kenapa harus domisili yuridis, kenapa umur itu harus benar, itu nggak dibahas lagi kalau dalam perancangan kontrak sebenarnya, ya udah harus paham lah gitu ya. Nah ini kalau perancangan kontrak tinggal teknis lo bikin identitas pihak itu gimana teknisnya. Nah ini contohnya, mau teknis menyamping atau teknis ke bawah, nama apa, alamat mana, umur, tanggal lahir bagaimana. Nah itu teknis pembuatan kontrak. Jadi mengapa itu harus seperti itu? Sebetulnya udah bukan materi perancangan kontrak ya. Perancangan kontrak itu tinggal nempelin aja. Pelatihan membuat kontrak. Tapi kalau substansi lainnya Anda nggak paham, ya jadi kerok juga ya gitu. Nah, ini saya agak khawatir nanti kalau praktisi bertanya terus Anda nggak tahu. Waduh, baca buku nanti ya kalau mau kuliah sama praktisi. Jangan sampai nggak tahu. Memalukan. Ya, ini cara menuliskan identitas para pihak. Jadi setiap kontrak itu harus mengidentifikasi para pihak pada tahap prakontrak. Artinya siapa yang akan melakukan kontrak itu siapa. Kalau Anda sebagai juru penengahnya diminta bantuan untuk membuatkan kontrak, maka Anda harus tanya dulu siapa yang mau bertindak sebagai subjeknya itu. Pembeli namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, alamat yuridisnya di mana, domisili yuridisnya di mana, harus bisa. Maka sudah yang ada kan tulisan alamat ditulis sesuai KTP. Maksudnya dia minta alamat yuridis itu, domisili yuridis. Ya, bisa aja kamu bilang, saya lagi di Bandar Lampung, saya orang Bandung tapi di Bandar Lampung, jadi gue mesti nulis yang mana nih? Biasanya kalau untuk keterangan resmi orang mintanya ialah data domisili yuridis. Nah, kalau masyarakat nggak paham, biasanya yang minta data nulis tuh, tulis sesuai KTP. Oh itu berarti minta domisili yuridis. Orang hukum harus tahu itu. Kalau yang bukan anak hukum ya nggak tahu, biarin aja gitu. Nah ini ya.
Kemudian pada tahap prakontrak, selain identitas pihak, tadi menampung atau meneliti apa yang akan disepakati oleh para pihak. Nah, ini tadi. Yang tahap kedua ini menggali apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak. Yang nanti dalam aplikasinya itu munculnya ialah hak dan kewajiban. Tuh, ya. Jadi lu maunya gimana? Nah, ini maunya gimana? Baru nanti dipadukan, disusun di dalam draft dan memunculkan hak dan kewajiban para pihak. Dan ini nanti akan terlihat betul ketika Anda dilatih untuk membuat kontrak. Ya. Jadi jangan menyepelekan ya. Jangan nanti kalau udah ada tugas terus Anda cari aja di Google. Ya dosennya dibohong-bohongin aja ya nggak apa-apa. Tapi Anda sendiri kan nggak dapat apa-apa itu. Gitu ya. Kalau saya nanti saya lihat ini perjanjiannya ada nggak dapat ambil benar apa dapat buat benar gitu. Ya. Lalu tahap prakontrak, kalau kontraknya itu kontrak besar, biasanya didahului dengan pembuatan MOU. Nanti juga kamu akan dilatih juga bagaimana membuat MOU. Tapi ini tidak wajib ya, tidak semua kontrak harus ada MOU-nya. Ya. Tapi kalau kita membuat MOU, berarti itu masuk ke dalam tahap prakontrak. Ya, tinggal dilihat besar kecilnya suatu kontrak, kompleks tidaknya suatu kontrak sehingga membutuhkan MOU ataukah masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, maka perlu juga dilakukan MOU. Itu tergantung para pihak. Apakah menghendaki dibuatkan MOU-nya atau tidak. Nah, itu semua ada di dalam prakontrak termasuk melakukan negosiasi. Itu prakontrak juga. Ya. Proses tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan. Ya. Ada negosiasi dengan perundingan lunak, ada sepakat-sepakat saja, yang penting tergantung kepada perjanjiannya tadi ya. Kalau perjanjian sederhana ya biasanya negosiasinya dengan perundingan-perundingan lunak saja. Tapi kalau dia kelas berat kontraknya, biasanya dengan perundingan keras yang dibuktikan dengan tadi masing-masing membuat konsep kontrak. Ya, masing-masing membuat, aku maunya seperti ini, buat. Yang satu maunya seperti ini, buat. Baru nanti dipadukan. Sampai segitunya. Kalau kontraknya nilainya besar, mengandung resiko yang besar, maka proses negosiasinya pun kencang, gitu ya. Itu sampai kalau sudah negosiasi, ya sampai nanti terjadi kesepakatan para pihak. Dan kalau dia dituangkan dalam bentuk tertulis, dia akan muncul hak dan kewajiban. Ya. Dan dalam tahap negosiasi harus betul-betul dihindari yang satu menindas yang lain. Ya, perlu diperhatikan posisi masing-masing pihak itu harus sebanding. Ya. Harus memperhatikan bargaining position para pihak harus sebanding. Ya, harus sebanding. Sehingga apa yang dimaksud oleh para pihak yang satu bisa diterima yang lain bisa diterima yang satu lagi, itu kalau posisinya sebanding. Ya, kalau posisinya tidak sebanding, itu harus dihindari. Ya, harus dihindari. Jadi jangan sampai nanti hak dan kewajibannya bersifat terlihat tampak seperti menindas yang satu, menindas yang lainnya, gitu ya. Tidak seimbang. Ya, berbeda dengan kalau perjanjian atau kontrak standar. Kalau kontrak standar memang ya itu tadi. Salah satu pihak sudah menyiapkan draftnya, pihak lain tidak ada bargaining. Lu kalau mau ya udah, kalau nggak mau juga kagak apa-apa gitu ya. Nah, itu biasanya muncul pada perjanjian-perjanjian yang salah satu pihaknya ialah bank. Nah, itu
Biasanya dibuat dalam perjanjian standar. Nah, apakah perjanjian standar itu memenuhi pasal 1320 unsur kesepakatan? Nah, kalau dia sudah perjanjian tertulis, ini pro dan kontra. Ada yang menganggap tanda tangan itu adalah bukti kesepakatan. Tapi ada yang menganggap perjanjian standar itu sebetulnya mencederai kesepakatan. Nah, kesepakatannya tercederai karena salah satu pihak posisinya lebih tinggi. Ya. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap negosiasi, termasuk penguasaan bahasa. Kalau dia akan dituangkan dalam bahasa apa nanti, itu kedua-duanya harus memahami bahasa itu. Kontraknya mau dibuat dalam bahasa Jepang, yang satu nggak ngerti bahasa Jepang, gimana gitu. Mau dibuat dalam bahasa Cina, yang satunya nggak ngerti, ya nggak bisa gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan karena itu akan menyangkut dengan posisi para subjek. Kemudian yang kedua ada tahap ya kontrak drafting. Nah, tahap pembuatan draft kontrak. Ya. Tahap pembuatan draft kontrak. Nah, ini nanti yang akan dikasih nih sama praktisi. Gimana cara membuat draft kontrak yang baik. Saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang ini. Nanti akan kamu dapat sekalian latihan. Ya. Gimana cara membuat draft kontrak. Tapi kalau kita sudah membuat draft kontrak, berarti tahap pertama udah lewat. Ya, tahap pertamanya udah lewat nih. Tahap pranya sudah lewat. Tinggal masuk ke tahap bagaimana membuat draft kontrak yang baik. Nanti silakan dicermati dalam kuliah ketemu dengan para praktisi. Ya, saya tidak perlu menjelaskan panjang-panjang di sini. Kemudian nanti ada tahap ketiga, nah ini pasca atau pos kontrak yang sering juga disebut dengan pelaksanaan kontrak. Ya, pelaksanaan kontrak. Setiap kontrak yang sudah disepakati, sudah dinegosiasikan, sudah sepakat, sudah dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, itu harus dilaksanakan. Ya, jadi tidak cukup hanya dibuat dalam kontraknya, misalnya sudah dibuat kontrak tertulis, sudah selesai. Enggak. Sudah dibuat secara tertulis, maka itu harus dilaksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Kenapa? Kontrak yang sudah dibuat secara bagus, nanti Anda sudah latihan, Anda harus sudah bisa nih buat draft kontrak dengan bagus. Ya. Itu ternyata ada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan atau tahap pos kontrak. Emang kenapa? Kenapa harus ada pelaksanaan? Kamu juga nanti kan penelitian skripsi pelaksanaan perjanjian kredit. Apa? Kenapa mesti harus bicara pelaksanaan? Kira-kira kenapa? Yuk, kasih komentarnya. Kira-kira kenapa? Kenapa mesti harus ada pelaksanaan? Untuk apa kontrak yang sudah dibuat dengan baik itu harus dilaksanakan? Untuk apa? Sehingga nanti kalau Anda menulis skripsi tentang pelaksanaan, Anda tahu apa nih yang mesti gue bahas dalam pelaksanaan. Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan perjanjian. Apa? Di dalam hukum perikatan kalau saya udah berkali-kali ngomongnya. Bahwa sebuah perjanjian itu ada tahap pelaksanaan. Maksudnya ialah agar... Izin menjawab, Bu. Ya. Saya Muhammad Safa Bigel Bergilang dengan NPM 2012-011-170 untuk memenuhi prestasi yang ada di kontrak itu, Bu. Supaya apa prestasi dipenuhi? Supaya ini, Bu, apa namanya, kebutuhan dua belah pihak bisa terjadi, terus juga tidak adanya apa ya yang dirugikan, Bu, supaya tidak dirugikan sama kedua ya, pokoknya pihak. Intinya itu agar tercapai, orang melakukan kontrak itu tercapai tujuannya.
Maka nanti di dalam pembuatan kontrak itu narasi awalnya itu pasti mau ngapain lo orang ngadain kontrak ini? Ya, mau ngapain? Itu ada nanti di awal narasi kontrak setelah identitas. Ya. Tujuannya apa? Kalau jual beli tujuannya ialah untuk memperalihkan hak milik. Nah, untuk memperalihkan hak milik yang satu mesti prestasi bayar, yang satu mesti prestasi menyerahkan barang. Itu kalau jual beli. Ya, tujuan melakukan jual beli ini ialah untuk memindahkan hak milik atas sebidang rumah, sebidang tanah berluas sekian terletak di dari pemilik pihak ke satu beralih kepada pemilik pihak kedua. Begitu kira-kira bunyi narasinya. Nah, nanti pada tahap pelaksanaan itu kita tidak bicara syarat dan prosedur lagi. Lu apa yang udah disepakati nama kamu orang itu tadi, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban atau tadi disebut dengan prestasi. Ya. Maka dalam pelaksanaan kita sudah bicara soal realisasi daripada prestasi yang tadi sudah diletakkan di dalam kontrak. Nah, kalau gitu, kalau kita akan membahas pelaksanaan kontrak, maka kita udah punya kontraknya. Udah punya kontraknya nih. Kita tinggal mengidentifikasi kewajiban si A apa, kewajiban si B apa, dilaksanakan apa enggak. Itu dalam pos kontrak. Karena ada kewajiban untuk melaksanakan prestasi itu. Agar apa? Agar tercapai tujuannya. Kalau cuma dibuat doang kontraknya udah cakep banget, tidak ada realisasi prestasi, ya nggak kecapai tujuannya. Oleh karena itu, yang namanya pos kontrak itu ialah melaksanakan perjanjian agar perjanjian itu mencapai tujuannya. Masing-masing perjanjian punya tujuan sendiri-sendiri. Kalau jual beli tadi untuk memperalihkan hak milik. Kalau sewa menyewa bukan memperalihkan hak milik, tapi cuma memperalihkan hak untuk menikmati barang sewa. Ya. Nah, kalau kita bicara realisasi prestasi yang sudah dimuat di dalam kontrak, itu masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca atau pos kontrak. Nah, pada tahap pelaksanaan ini yang kadang-kadang terjadi selisih antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kadang-kadang sampai menimbulkan sengketa. Ya. Nah, supaya sengketa itu tidak terjadi, maka pada saat menyusun kontrak mesti hati-hati, jelas, rinci, vulgar, tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda. Hati-hati buat kalimatnya. Karena kadang-kadang yang bikin konslet ini ialah pada saat menuangkan dalam bentuk tulisan, yang satu nggak paham. Ya, maka harus dibuat dalam kalimat-kalimat yang jelas, nggak boleh menimbulkan penafsiran ganda. Kalau mesti bayar, bayarnya di mana, caranya gimana, uangnya dalam bentuk apa, berapa lo angsur, berapa kali angsuran, angsurannya disampaikan ke rumah siapa, apakah ditagih atau disampaikan, itu harus jelas semua. Ya. Karena kalau isi kontrak tidak jelas, maka susah untuk direalisasikan. Apalagi kalau yang tidak jelas itu ialah objeknya. Karena apa? Karena isi kontrak itu harus jelas. Masing-masing pihak harus membaca kontraknya itu apa, isinya apa ini kontraknya. Orang mau berprestasi itu lihat tadi yang disepakati apa. Kalau tertulis ya baca kontraknya. Maka membuat kontrak itu, membuat draft kontrak itu, draft contracting itu tidak boleh nggak jelas. Harus sejelas mungkin. Itu susahnya buat kontrak.
Ya, kalau Anda nanti sekolah notaris, itulah yang materi yang akan Anda pelajari. Bagaimana membuat kontrak yang baik supaya tidak menimbulkan sengketa ketika masuk dalam tahapan pelaksanaan. Ya, nah itu nanti yang akan hasil daripada mata kuliah ini sebenarnya Anda sudah bisa belum membuat kontrak dengan baik dan benar. Sesuai formatnya, bahasanya. Gitu. Nanti aja Bu, kalau saya sudah sekolah notaris. Ya, kalau Anda sekolah notaris. Kalau Anda tidak sekolah notaris, atau begitu masuk notaris Anda bengong, kayak tadi ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu, wah lulusan mana Unila, lo kok kagak tahu udah masuk notaris, ini harusnya udah tahu gitu. Ya. Tapi paling tidak tamat sarjana hukum ya, yang namanya kontrak seperti itu. Gimana teknik membuatnya? Ya kayak gitu. Bahasanya tidak boleh tumpang tindih, ya. Jelas, vulgar, nggak boleh buat kalimat muter-muter. Nah, itu memang itu juga karakter orang itu juga kadang-kadang bisa dibaca dari tulisannya ya. Kalau tulisannya muter-muter, mubeng-mubeng, udah diomong, nanti ngomong lain, ngomong lagi, memuter lagi, itu tandanya orangnya jelimet. Ya. Orangnya senang mubeng-mubeng, ngebingungin orang padahal dia yang bingung gitu. Jadi kalau kita menulis itu, apalagi membuat kontrak, itu harus jelas, bahasanya harus lugas. Ya, nah itu nanti silakan nanti kita sama-sama belajar dari praktisi. Coba nanti kita cermati apa kata praktisi, bagaimana membuat kontrak yang baik dan benar. Kalau nanti nggak jelas juga ya nanti saya jelasin lagi ketika akan tutup kuliah. Ya. Nah, pada tahap pos kontrak itu kadang-kadang itu tadi ya memunculkan penafsiran-penafsiran yang salah sehingga muncul sengketa. Ya, kalau sudah muncul sengketa baru nih nyadar ya masing-masing, oh iya kenapa nulisnya gitu ya, salah nih. Nah, baru nanti kita ketemu dengan sengketa. Kalau sudah ketemu dengan sengketa ya tinggal dipilih. Harus diselesaikan. Apakah damai-damai saja ataukah akan diproses secara hukum. Kalau proses secara hukum mau lewat jalur pengadilan atau lewat jalur non-litigasi. Itu sudah bicara lain lagi. Nanti ada hukum arbitrase, ada hukum acara perdata. Yang bicara soal penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tentang kontrak. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Itu tahapan ya, tahapan kontrak perlu saya pertegas betul karena Anda mesti tahu bahwa yang namanya kontrak itu tahapannya seperti itu. Jadi ini nanti kaitannya dengan ketika Anda membuatkan orang lain kontrak, prakontraknya harus jelas dulu nih. Orangnya didudukkan, maunya apa, yang satunya maunya apa, negosiasi dilakukan dengan baik sehingga kesepakatannya murni hasil kesepakatan. Baru setelah itu kita tuangkan di dalam naskah atau draft kontrak. Setelah itu draft kontrak udah jadi, ya wes tinggal dilaksanakan. Kita bisa lihat pelaksanaan kontrak itu bisa berjalan baik atau tidak dari kualitas kontraknya juga. Salah satunya dari kualitas kontraknya. Kalau kontraknya baik, biasanya pelaksanaannya baik. Biasanya. Ya, tapi ada faktor X lainnya yang bisa juga mempengaruhi dalam tataran pelaksanaan ternyata kontrak tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan. Nah, kalau tidak ada, kembali saya ulangi. Hari ini ialah kuliah penutup sebelum Hari Raya. Nanti habis Hari Raya akan saya beritahu lagi sistem perkuliahannya akan seperti apa. Tapi yang pasti insya Allah nanti kamu akan dapat ilmu dari praktisi tentang bagaimana membuat kontrak yang baik dan benar. Ya, membuat draft kontrak. Jangan dilewatkan kesempatan ini karena itu akan bermanfaat sekali buat Anda secara pribadi.
dan akan diambil nanti penilaiannya dari hasil Anda mengikuti itu ialah realisasi draft kontrak yang Anda buat sebagai tugas akhir kita. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya selesaikan perkuliahan ini. Selamat menanti datangnya hari raya. Mohon maaf lahir batin. Semoga habis hari raya kita masih dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini SS dulu ya. Terima kasih, Bu. Iya, betul. Di SS dulu. Ntar saya ini dulu. Oke. Oke.